Setahun menjelang pemilu 2024, Partai Gerindra dan Ketua Umum Prabowo Subianto gencar bermanuver. Prabowo pekan ini bersafari politik ke anak dan menantu Presiden Joko Widodo yaitu Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Prabowo Gibran bertemu pada Selasa 24 Januari 2023 di Surakarta. Saat itu secara terang-terangan Prabowo mendukung Gibran untuk maju di ajang kontestasi Gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah. Sama halnya dengan pertemuan Prabowo-Bobi. Kamis 26 Januari 2023, dirinya menegaskan mendukung Bobi maju di Pilgub Sumatera Utara. Kita mengenal Jenderal Besar Abdul Hadis Nasution, Jenderal Mahathir Pengarian, Jenderal D.I. Panjaitan, begitu banyak tokoh dari Sumatera Utara. Jadi saya kira darah leadership itu ada di Pak Bobi ini. Ya. Pertemuan Prabowo dengan Gibran dan Bobi menjadi safari politik yang mengubah gaya Prabowo. Selama ini Prabowo dikenal menjadi tokoh politik yang didatangi oleh para elit politik. Tapi kini sebaliknya, Prabowo yang mendatangi elit politik muda seperti Gibran dan Bobi. Kalaupun menyambangi, biasanya Prabowo akan mendatangi elit politik yang sekelas yaitu ketua umum partai atau perkumpulan ulama yang usianya lebih tua. Sebelumnya, Gerindra dan PKB meresmikan sekretariat bersama Gerindra PKB Senin 23 Januari 2023. Seperti diketahui, Partai Gerindra dan PKB berkomitmen untuk berkoalisi. Namun hingga kini kedua partai belum sepakat soal pasangan bakal calon presiden dan wakilnya yang akan diusung pada Pilpres 2024. Masing-masing masih mengusung ketua umumnya yaitu Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden. Namun momen tak biasa terjadi pada Kamis 26 Januari 2023, yaitu saat elit Partai Nasdem mengunjungi kantor Sekber Gerindra PKB. Nasdem diketahui akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden. Nasdem juga bakal berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS, bukan dengan Gerindra dan PKB. Merespons hal ini, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menilai hal tersebut merupakan dinamika politik yang biasa. Menurutnya hal itu juga tidak akan memengaruhi koalisi perubahan yang digawangi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Untuk di tim kecil kita antara Nasdem, Demokrat, PKS kayaknya berjalan baik saja. Jadi silakan saja kalau ada pertemuan-pertemuan itu biasa saja. Jadi tidak ada hal-hal yang harus kita khawatirkan akan terjadi perubahan. Rasanya begitu. Bisa jadi kedua manuver yaitu peresmian Sekber dan safari politik yang dilakukan Prabowo Subianto untuk mendongkrak elektabilitasnya. Survei Litbang Kompas 2022 mencatat elektabilitas Prabowo kian menurun. Di Januari, tren elektabilitasnya ada di angka 26,5%, lalu menurun menjadi 25,3% di Juni, dan merosot di Oktober menjadi 17,6%. Akankah manuver politik yang digencarkan Prabowo bersama Gerindra akan membuahkan hasil? Dengan siapa Gerindra akan berkoalisi dan siapa pasangan bakal capres dan cawapres yang diusung? Kita tunggu.